والمتهمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Kiai Haji Dr. Das Husni Abdul Rahman, mata Allah bikul hayati wa nafa'ana bi barakati ulumi. Yang kami hormati para ulama, para guru, para ustaz, dan seluruh jamaah hadirin yang kami hormati, yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada Bapak hadirin sekalian. Puji dan syukur marilah bersama-sama kita sampaikan kehadiran ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sampai saat ini kita masih banyak sekali diberikan nikmatnya, yaitu nikmat sehat walafiat, panjang umur, serta nikmat beriman kita di dalam Islam, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah yang kemudian akan dilanjutkan dengan taklim ahad pagi yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Dr. Das Husni Abdul Rahman. Selawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita adalah orang yang selalu senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, baiklah kita mulai saja pengajian kita ini pada guru kita Kiai Haji Dr. Das Husni Abdul Rahman. Waktu dapat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan segenap pengurus DKM Mushola Tanzilul Huda, para sakit, para hujat, para sesepuh dan tokoh masyarakat yang juga saya hormati, saya muliakan. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para beliau serta seluruh jamaah rahimakumullah yang saya hormati, saya muliakan. Setelah bersama tadi kita membaca sholawat, marilah kita mengawali kajian kita dengan baca umul Quran surah Al-Fatihah. Kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kajian kita pada pagi ini besar manfaatnya untuk bekal kehidupan kita, bermanfaat bagi peningkatan kualitas iman dan amal kita, bermanfaat pula bagi keluarga kita, keturunan kita, dan juga masyarakat kita. Kita doakan mereka yang telah banyak dan besar jasanya terhadap mushola ini, baik mereka yang telah berwakaf, beramal jariah maupun memakmurkannya, begitu juga orang-orang yang telah banyak dan besar jasanya di dalam kehidupan kita, kedua orang tua kita, para guru kita, anggota keluarga dan kerabat-kerabat kita. Mereka yang telah meninggal dunia senantiasa mendapat limpahan rahmat, maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam barzakh mereka dijadikan raudhah min riyadil jannah. Yang lainnya masih hidup bersama kita yang turut mendoakannya, Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya, sehingga perjalanan kehidupan kita senantiasa berada di dalam jalan yang diridhai Allah
النية وعلى كل نية صالحة بحق رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca saja istighfar yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Jamaah rahimakumullah, kajian kita pada pagi ini masih di dalam surah Hud ya. Kali ini memasuki ayat yang ke-50. Ayat 50 wa ila 'adin dari sini. Ada di juz ke-12, suratnya surat yang ke-11. Wa ila 'adin dari sini. Ayat 50. Wa ila 'adin akhahum Huda. Udah ketemu ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila 'adin akhahum Huda. Wa ila 'adin akhahum Huda. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Antum illa muftarun. In antum illa muftarun. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. In ajriya illa 'alal ladzi fatarani. In ajriya illa 'alal ladzi fatarani. Afala ta'qilun. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi.
Shadaqallahul azim. Jamaah rahmatullah, 3 ayat surah Hud ayat 50 sampai dengan 52. Insyaallah menjadi kajian kita kali ini. Dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak melimpahkan karunia umat Islam, sehingga kembali bersama kita bisa bersilaturahim, bermuajahah, melaksanakan agenda rutin setiap hari Ahad pada sholat subuh, menghidupkan majelis zikir, majelis ilmu. Semoga aktivitas kita pada pagi ini akan menjadi catatan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga akan membukakan pintu-pintu bertahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan juga masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada bulan yang lalu kita bicara tentang sejarah Nabi Allah Nuh alaihissalam, di mana setelah perahu Nabi Nuh itu mendarat, ya, maka Allah mengucapkan selamat kepada Nabi Nuh dan orang beriman yang mengikutinya. Ada di ayat 548 itu, ilaya Nuh bi salamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak. Allah mengucapkan selamat barokah kepada Nabi Nuh, pada umat-umat yang bersama mereka. Kemudian Allah ingatkan, wa umamun sanumatimuhum tsumma yamassuhum minna adzabun alim. Sedangkan orang-orang yang tidak mau ikut, dan dia akan baca, mereka nanti akan kami beri kesenangan sebentar saja selama hidup di dunia. Setelah itu mereka akan mati, dan kemudian akan kami siksa mereka dalam azab yang pedih. Jadi kalau sekarang sudah banyak orang-orang yang durhaka, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak tunduk kepada kebenaran, sedangkan hidup mereka mewah, berjaya, banyak biarin aja. Nggak usah iri. Ya, itu sengaja diulur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istidraj. Ya. Jadi diulur, dibiarin aja. Semakin dia durhaka, semakin dia kufur kepada Allah, semakin kaya. Dibiarkan begitu, tapi hanya sebentar saja. Berapa lama yang mulai dikaya? Mulai kaya berapa mulainya? 40 tahun, meninggal umur 60, berarti cuma 20 tahun. Dan iya. Apa dimakan semua tuh harta kekayaannya? Enggak. Enggak. Dibawa ke kuburan semua. Sebab orang kalau udah mati, manusia udah mati. Kan Nabi menjelaskan tuh, mengiringi orang yang mati itu ada 3 kan? Maluhu, wa ahluhu, wa amaluhu. Ngiringin 3 nih. Berangkat ke kuburan. Ya. Pertama, apa namanya? Hartanya ngikut. Hartanya ngikut tuh. Kenapa? Ya kuburan jauh, motor, ya mobil, benar gak? Terus apa lagi ngikut? Keluarganya, ikut keluarganya, benar gak? Dan satu lagi amalnya. Nanti yang gua balik. Siapa yang balik? Keluarganya, balik. Hartanya balik, nggak mau dipendam semua ini. Tinggal yang ikut si mayat siapa? Amalannya. Amalan inilah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang berdurhaka kepada Allah, biarkan saja. Mau dipusingin, dibilangin, udah. Dinasihatin, udah. Diingatkan, udah. Ya udah. Mana yang susah dibilangin, biarin aja. Lihatin aja. Tapi kalau lama-lama dia mati. Mati nggak? Mati. Ya, maka itulah Allah ingatkan begitu. Kemudian di ayat yang ke-49-nya Allah katakan tilka min amra'il ghaibi nuhiha ilaik. Itulah kisah Nabi Nuh yang misalnya kami ceritakan kepadamu ya Muhammad melalui wahyu. Di mana sebelumnya kamu nggak tahu kisah Nuh itu, karena Allah yang kasih tahu. Ya, kemudian kaummu juga nggak tahu. Ya, kalau nggak diberi tahu, kita juga nggak tahu kalau nggak diceritakan di Quran kisah Nabi Nuh.
Benar ya? Dan mereka itu kata Allah di ayat 49 ini dunia, fasbir, bersabarlah kalian. Tugasmu memberikan peringatan kepada manusia agar mereka tunduk kepada Allah SWT. Sabar, ingatinnya. Ya, sabar aja. Boleh jadi dikatain, dibully, kan Nabi Nuh juga bilang dikatain juga. Benar ya? Para pendaki itu, para pendakwah itu, apabila dia mengajak orang kepada kebenaran, pasti akan menghadapi tantangan. Karena kebenaran punya lawan, punya musuh yang namanya kebatilan. Kebenaran akan berhadapan dengan kebatilan. Ya, dan itu terus akan berlangsung sampai di kiamat. Ya, akan terus bertarung. Ya, maka itu Allah mengingatkan kepada Nabi kita di penghujung ayat 49, fasbir innal aqibata lil muttaqin. Bersabarlah kamu. Kalau mereka begitu sombongnya orang durhaka itu, ingatlah bahwa sesungguhnya akibat yang baik nanti, nasib baik nanti itu akan selalu menyertai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijahili, dimusuhi, dibunuh segala macam kan mati dong. Tapi untuk orang-orang demikian dia akan mendapat akibat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kesulitan jalani saja. Hidup itu yang penting benar. Mau kaya atau miskin itu bukan urusan kita, jalani saja. Jadi orang kaya benar, enggak? Jadi orang miskin benar. Jangan udah miskin bohongin orang mulu, jangan. Udah kaya korupsi, ya salah lah, durhaka itu. Ya, itu berkaitan Allah mengingatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW berkaitan yaitu sejarah perjuangan Nabi Allah Nuh alaihi salam yang dakwah cukup lama, umur beliau juga panjang. Berikutnya wa ila adin akhahum huda. Dan kepada kaum Ad, ya kaum Ad di sini dijelaskan sedikit ya dan tafsirannya bahwa kaum Ad ini adalah suatu kaum yang tinggal di Hadramaut di wilayah padang pasir. Waktu itu berapa ribu tahun yang lalu, lama banget itu ya, ribuan tahun yang lalu. Diutuslah kepada beliau ini seorang saudara mereka dari kaum mereka sendiri, yaitu Hud. Nabi Allah Hud alaihi salam. Nabi Hud ini adalah merupakan keturunan dari Nabi Nuh, putra dari Sam bin Nuh. Jadi masih keturunan ya. Jadi setelah Nabi Nuh, kemudian Allah utus lagi Rasul, ya di antaranya adalah disebut yang sedang Nabi Allah Nuh Nabi Allah Hud alaihi salam. Apa kata Nabi Hud kepada kaumnya? Ya, qala ya qaumi ibudullah. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Karena pada kala itu mereka sudah bikin itu berhala-berhala itu. Dari mana awal timbul berhala? Ya begini. Di satu kaum itu ada orang yang betul-betul mereka sayangi, mereka senangi, mereka kagum akan perjuangannya, kebaikannya, kesalehannya. Kemudian katanya untuk mengenang mereka dibikinkanlah patungnya. Kan sedikit, benar gak? Wah, dia kita bikinin patung orang yang berjasa. Nah gitu. Awalnya satu, lama-lama dibikinlah yang lain-lain. Karena dari kelompok ini dia juga berjasa, begitu. Awalnya hanya sebagai sekedar pengingat gitu aja. Kalau melihat ingat perjuangannya, lama-lama disembah. Mereka menyembah itu, memuji-muji, tapi secara berlebihan, mulai dianggap sebagai Tuhan. Sehingga namanya macam-macam dan banyak namanya. Nah orang yang banyak, namanya banyak. Maka diingatkanlah oleh Nabi Allah dari kaum itu, sembahlah hanya Allah. Malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sembah selain Allah. In antum illa muftarun. Orang-orang yang kamu sembah itu, Tuhan-Tuhan yang banyak yang kamu sembah itu muftarun, itu cuma kamu ada-adakan saja. Dibikin-bikin.
Makanya dia lihat bagaimana ketika Nabi kita Muhammad SAW menaklukkan kota Mekah, membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala yang ada di situ, sampai 360 berhala. Banyak kan? Banyak. Di samping yang di luar dimusnahkan, yang di dalam juga dimusnahkan. Jadi mereka sebenarnya buat awalnya begitu, awal-awalnya timbul jadi berhala begitu. Nah, orang dikagumi, yang disayangi, di dalamnya bikin patungnya. Nanti lama-lama, selain disebut-sebut, lama-lama sembah-sembah, akhirnya menjadi musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab terkadang orang juga begitu. Ada orang yang kita kagumi, kita puji-puji dia. Bahkan terkadang saking saking fanatiknya dia dengan orang itu, bisa berarti ngomong pada pokoknya kalau dia mau salah, mau bener, lo bilangnya tetep gua ngikutin. Bisa nggak itu? Bisa. Soalnya dia baik banget sama gua. Baik banget sama gua. Lo mau bilang salah, lo mau bilang dia curang, lo mau bilang pokoknya tetep gua ngikutin dia. Itu namanya fanatik jadinya. Pada akhirnya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dituhankan adalah manusia. Meskipun gak kelihatan dia nyembah itu, tapi pada akhirnya apapun yang diperintahkan dia turun. Mau benar atau mau salah, berarti dia sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kerjaan juga bisa jadi berhala. Kerja ada gunaan, ya. Kemudian betul lagi masaknya kan, suruh pulang dulu, enggak tanggung, tanggung itu, iya, terusin aja. Bisa nggak kejadian begitu? Bisa. Jadi kemusyrikan itu timbul karena ada selain Allah yang diagungkan dari dirinya. Maka itu Nabi Hud mengingatkan kaumnya, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan bagi kamu selain Dia, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan berhala-berhala yang kamu buat itu hanya buatan kamu saja. Kamu buat, kamu puji, kamu kagumi, sembah. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. Wahai kaum, kamu ini saya kasih tahu, saya bilangin, saya ajak untuk berbakti pada kebenaran, menyembahnya Allah. Itu saya tidak minta upah dari kamu. Saya tidak minta upah. Jadi saya sampaikan ini semata-mata mengajak kepada kalian kepada kebenaran. Saya tidak minta upah. Kenapa? In ajriya illa 'alal ladzi fatarani. Sesungguhnya upahku itu yang aku harapkan adalah nanti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakanku. Makanya jadi masalah juga ya, ini kadang-kadang mau sekarang ini. Ya, bagaimana upah? Dan ya, jadi ya, banyak tuh tentang dakwah segala macam kan gitu. Harus dakwah kan dikasih tuh. Ada hadis Nabi ini. Pada suatu ketika Nabi kita Muhammad SAW memberikan kepada sahabat sesuatu, berikan. Terus kata sahabat, ya Rasulullah, kenapa saya dikasih? Ada kok yang lebih lebih miskin dari saya. Kok saya dikasih? Gitu. Ada sahabat, jangan saya, kasih yang lain. Nah gitu. Maksudnya menolak apa yang Nabi kasih. Kemudian apa kata Nabi? Kalau Anda diberi sesuatu, ambillah. Dan itu menjadi milikmu dalam kekuasaanmu. Kalau sudah begitu, terserah kamu. Mau dimanfaatkan untuk kamu, silakan. Kalau kamu merasa enggak, boleh dikasih lagi ke orang lain. Jadi intinya kita nggak boleh menolak pemberian. Kecuali barangkali kita dagangin itu. Kalau mau manggil gua, berapa harus aku bayar? Lain yang lebih lain ceritanya. Ya, berapa? Kalau gue sih biasanya 2 juta. Nggak bisa, gue sekarang udah naik 5 juta. Kalau mau,
saya datang. Kalau enggak, nggak usah. Ada lagi yang lain. Masya Allah. Kalau dari ini lain ceritanya. Berarti dia mengharapkan upah dari manusia. Jadi kita jangan salahin juga kalau misalnya ada orang dari pulang betul dikasih ya hak dia. Kalau kebetulan dia punya pesantren, boleh jadi dimasuk ke pesantren. Benar nggak? Kalau seandainya dia kebetulan ada orang di kampungnya, ibunya ada di kampung. Atau dia merawat anak yatim, dikasih untuk keperluan anak-anak yatimnya. Bisa tapi bisa. Sekarang banyak ulama-ulama itu. Kenapa para ulama itu kadang-kadang sekarang ini ramai bikin YouTube? Benar nggak? Ya, Satu Somai, ada YouTube-nya, puasa luar biasa. Ada Hidayat, benar nggak? Dan ratusan juta itu gaji per bulan dari itu. Tapi itu kemana ya? Nah itu. Gimana? Karena hal-hal yang diterima. Selama orang memberi kita karena halal, ambil. Kalau sudah kita pegang, itu milik kita tuh. Nah, kita mau kembali lagi infakkan ke dia, buat anaknya, buat boleh. Atau kita mau buat yang lain, nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Jadi jangan salah sangka ya. Kecuali kalau dia menentukan tarif. Ya bukan tarif. Kalau bukan tarif pasti dagang ya. Berapa? Itu bayar. Ya, buat biasa 10 juta. Ya itu baru bakal ngomong doang. Belum transportnya. Transportnya dari sini ke sana, itu diperkirakan 2 juta. Kemudian nanti minusnya. Karena kan waktu itu nih malam nih, total 25 juta. Berapa ya? Nah, iya. Kalau orang kita panggil orang dari jauh, kita tanggung akomodasinya wajar. Wajar nggak? Ada kita panggil dari Jawa Timur kan jauh tuh. Nah, kita perhitungkan berapa sini dengan apa-apa. Tapi bukan bukan didagangin gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Apalah takilun, kamu mengerti yang saya sampaikan ini kebenaran agar kamu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengharapkan dari kamu, kamu ikut saja itu bagus. Ya, karena saya hanya mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan saya. Terus apa kata Nabi Hud lagi lanjutkan? Wa ya qaum istaghfiru rabbakum, wahai kaumku, mintalah kalian ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setelah ini kalian telah telah menyekutukannya, telah menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Summa tubu ilaihi, kemudian kamu bertobatlah kepada Allah, kembalilah dari jalan yang salah kepada jalan yang benar. Sebab taubat itu artinya kembali. Kalau istighfar ampun, biasanya orang yang tobat pasti istighfar. Orang istighfar biasanya bertobat. Jelas tuh, satu paket itu. Tobat itu kembali. Tadinya suka judi, tobatnya berhenti berjudi. Supaya dia istighfar dan ampun kepada Allah. Jadi tobat itu kembali. Tadinya sesat, kembali kepada kebenaran. Itu tobat namanya. Istighfarnya, istighfar. Ya Allah, ampuni saya kemarin-kemarin sudah banyak naik istighfar. Ya, mudah-mudahan dipahami bedanya ya. Kalau taubat itu dari sesat kepada benar, dari salah kepada benar, dari jahat menjadi baik, itu taubat. Kalau istighfar, dia minta ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya. Bagaimana hukum istighfar? Istighfar hukumnya wajib. Karena Allah perintahkan langsung, itu ada di dalam surah Muhammad. Zaman ini juga kan perintah juga itu. Pada kaum Adiyat. Di surah Muhammad Allah jelaskan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Maka ketahuilah sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Wastaghfir lidzambika, dan mintalah kamu ampunan kepada Allah untuk dosamu. Nah, dosa kita dulu mintanya.
Setelah itu mintakan juga ampunan kepada Allah untuk dosa orang-orang lain, orang-orang yang beriman lainnya. Jadi kalau kita istighfar jangan bakal kita doang. Doain orang-orang terdekat kita, orang tua kita, kerabat kita, mau disebut namanya atau sebut saja kerabat secara umum juga bisa. Ya, tidak aja kan sering begitu kalau baca istighfar minta ampun buat diri kita, orang tua kita, kan ada tambahannya. Rabbil firli wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lengkap komplit itu. Astagfirullah, ya Allah, saya mohon ampun kepadamu. Ya, li wali walidayya, ampuni saya. Ampuni juga kedua orang tua saya. Kalau udah. Wali ashabil huquqi alayya, dan juga ampuni orang-orang yang saya ada hak kewajiban kepadanya yang barangkali belum saya tunaikan. Siapa itu? Keluarga kita, kerabat kita, kan mereka punya hak dari kita. Kalau kita kaya, berarti mereka punya hak dari sebagian harta kita. Barangkali ada yang nggak ditunaikan. Ya, orang yang punya hak dari kita. Orang-orang yang kita kasih janji itu orang ada sahabat hukum. Setelah itu wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin, dan juga mengampuni semua orang-orang beriman, baik laki maupun perempuan, al-ahya minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Lengkap sudah komplit itu. Para khotib Jumat juga wajib baca istighfar. Coba lihat tuh khutbah keduanya. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Benar ya? Dan Nabi memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang suka mengistighfarkan orang-orang beriman. Kata Nabi, orang yang mengistighfarkan orang beriman, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, bahwa orang yang memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang mukmin, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia, maka Allah akan catat baginya untuk tiap-tiap orang mukmin itu satu kebaikan. Jadi kalau kita baca Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, miliaran gak jumlahnya? Miliaran. Ya Allah, ampuni orang-orang beriman, baik laki maupun perempuan, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Orang-orang beriman yang sudah meninggal dunia dari zaman Nabi Adam itu banyak kan? Yang masih hidup sekarang banyak kan? Banyak. Jadi bagi orang yang suka mengistighfar saudara-saudara yang beriman, istighfarnya mendapat untuk tiap satu orang satu kebaikan. Mengapa diberi ganjaran seperti itu? Kata Nabi, karena Allah sangat sayang kepada hamba-Nya. Kita disuruh banyak berbuat kebaikan. Itu yang paling ringan, termasuk mengistighfar paling ringan. Nggak mau modal. Ya benar ya? Mengistighfar kan? Bahkan Allah sendiri mengajarkan kepada kita dalam Al-Quran. Sering kita baca istighfarnya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan ampuni juga orang-orang yang sudah beriman lebih dulu dari kami. Banyak kan? Kita nggak sebut namanya, udah kenal orang tua kita, kakek nenek, leluhur, dan semua itu. Dan walasan alfi qulubina ghillan. Allah ajarkan, jangan kau jadikan hati kami Allah sebagai orang yang suka membenci kepada orang beriman. Jangan jadikan itu. Sebab kalau ada kebencian di kita pada orang-orang beriman, udah yang keluar jelek-jelek itu, yang ada malah sumpahin. Benar ya? Jadi makanya. Jadi lagi ya. Jadi Nabi Hud mengajak kaum supaya mohon ampun kepada Allah, sumatu ilaih, kemudian bertobat. Apa yang akan didapat dijanjikan oleh Allah melalui dakwah Nabi Hud ini? Yursilis sama alaikum midrara.
niscaya Allah akan menurunkan untuk kamu hujan yang lebat. Karena kebetulan kaum Ad tinggal di daerah kering, di gurun. Ya, kalau kita di sini udah banyak air, sebenarnya banjir, potensi itu. Ya benar ya? Iya. Ya, makanya kita jarang sholat minta hujan di Jakarta ini. Benar gak? Ya. Kemudian apa lagi? Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Kalau kamu yang ampun kepada Allah, kau bertobat, akan Allah berikan kamu kekuatan. Untuk apa? Untuk meninggikan derajat bangsamu. Untuk kamu misalnya menjadikan bangsa yang kokoh kuat sama beriman. Gitu. Jadi sebab-sebab kadang-kadang hancur satu bangsa adalah karena durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa kita ini kira-kira hancur atau makmur tergantung. Kalau durhaka kepada Allah itu banyak hancuran. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yasna'un. Seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Berkah negerinya. Berkah berarti bertambah kebaikan di dalamnya. Tapi kalau mereka kufur mendustakan peringatan-peringatan Allah, akan kami siksa mereka akibat perbuatan mereka. Siksanya gimana? Dia bikin sulit, macam-macam. Ya, itu aja. Tafsir sendiri yang banyak bercontoh-contohnya sekarang. Kemudian kata Nabi selanjutnya, wala tatawallau mujrimin, hentilah kamu dari berlaku durhaka. Jangan kamu berlaku durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kisah Nabi Hud, karena ini Al-Quran berarti nasihat juga buat kita. Benar ya? Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Nah, mudah-mudahan ini kisahnya nanti bagaimana bantahan kaumnya. Nah, ini kan ngajak nih Nabi Hud. Nanti insya Allah bulan depan kita panjang umur sehat, bagaimana bantahan kaumnya. Gitu. Jadi para nabi pun dibantah sama kaumnya. Apalagi kita orang biasa. Enggak? Jadi kalau kita sedang nangis sehat, ngingetin, dibantah, oh usah kaget. Maka pegang yang Allah bilang untuk nabi kita, fasbir dan sabar aja. Gitu. Ya, kita bilang yang mudah apa? Kenapa sih Mas suka mabok? Yang apa? Yang mabok kuat. Ya, yang teler kuat. Yang sengsara keluarga kuat. Nggak boleh yang kuyuk. Waduh, betul dia begitu. Benar ya? Agak sholat, tidak ingin sholat ya? Kenapa? Yang nggak sholat kuat. Yang masuk neraka kuat. Apa yang kuyuk? Waduh, pusing. Ya bisa aja dibantahin. Judi juga gitu. Kenapa lo yang kuyuk? Yang judi duit kuat. Yang hadis duit kuat. Yang kebelangsa keluarga kuat. Emang ada pengaruhnya buat lo? Kalau kita nggak sabar dibantah begitu tuh, sanotnya. Nah begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan jelas ya. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan ini masih di awal-awal dakwah dakwah Nabi Allah Hud alaihissalam yang kaumnya bernama kaum Ad, dan nanti bagaimana kesudahan kaum Ad ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik kaum Ad ini ya. Di atas juga ingat ya, bahwa kaum terdahulu durhaka kepada Allah langsung diazab. Umat akhir zaman ini, umat Nabi Muhammad ini punya keistimewaan, tidak akan diazab dalam dua kondisi. Pertama, kalau kaum Nabi Muhammad masih hidup, ada di kaumnya situ, kaumnya tidak akan diazab. Yang kedua, kaum ini tidak akan diazab kalau masih banyak yang istighfar. Sebenarnya ini istighfar, ya. Gitu. Kalau udah nggak istighfar kan berarti duduk ada sombong, mau beramin. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya katakan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada yang saya sampaikan terlalu salah, mohon koreksi dan perbaikannya. Akhirnya mari kita tutup, kita baca Al-Quran surah Al-Fatihah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita
untuk kita beramal dengan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu membimbing kita, keluarga kita, keturunan kita, masyarakat kaum muslimin di mana saja berada dengan hidayah dan taufiknya, sehingga perjalanan kehidupan kita selalu berada di dalam jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bi haqqi Rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba. Allahumma bihaqqil Fatihah sirril Fatihah bi barakatil Fatihah iftah lana abwaabal khair waj'alna wa ahlana wa dzurriyyatana min ahlil khair waqtim lana bi khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad